Di sore hari ini kita masih sehat, kita masih hidup. Sedangkan orang-orang yang seumur dengan kita sudah banyak yang wafat. Maka kehidupan ini, kesehatan ini pergunakan untuk selalu berbuat kebaikan, beramal soleh. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Salawat beserta salam, doa dan salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu jemaah asa yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kajian kita diambilkan dari ayat Al-Quran Surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai ayat yang ke-44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannatin yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin lam naku nut'imul miskin. Shadaqallahu adzim. Artinya berlindung kita dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Para penduduk surga saling bertanya-tanya tentang orang-orang yang berbuat dosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, karena kami dulu tidak melaksanakan sholat dan tidak memberi makan orang miskin. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran surat Al-Mudaththir 40 sampai 44. Ayat ini menjelaskan bahwasanya orang yang tidak sholat itu akan masuk ke dalam neraka Saqar. Jadi nanti fi jannatin yatasaalun, para penduduk surga itu saling berkata-kata, saling berdialog, saling berbincang-bincang. Karena nanti di surga itu betapapun banyak bicara, tidak letih, tidak sakit. Saling bertanya-tanya, berkata, apa yang dia tanya-tanyakan? Di mana ya kawan-kawan saya dulu sama bekerja di kantor, sama berdagang di pasar, dan nampak dia di surga saat ini. Kalau tidak di surga tentu dia di neraka. Anil mujrimin, tentang orang-orang yang berbuat dosa. Maka penduduk surga itu berkunjung, bertanya, ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Langsung dia jawab, qalu lam naku minal musallin. Karena kami waktu di dunia dulu tidak mengerjakan sholat. Maka dari itu kaum muslimin, sholat adalah ibadah yang sangat penting sekali, ibadah yang sangat pokok sekali, tidak bisa diabaikan, tidak bisa dipandang enteng sholat itu.
Makanya Allah dan Rasul memberikan rukhsah kepada kita, keringanan. Apa keringanan itu? Sholat itu kalau mampu, sanggup kita berdiri. Tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Terserah duduknya. Duduk dengan kursi, duduk bersimpu, duduk berselur, duduk nonjol, silakan. Tidak sanggup juga duduk, silakanlah berbaring. Tidak bisa berbaring, boleh tidur melilangkan. Tidak bisa juga tangan ini diangkat, boleh dengan isyarat saja. Begitu pentingnya sholat itu kaum muslimin. Selagi pikiran ini sehat, akal ini sehat, sedangkan jasmani sakit, sholat tetap dikerjakan. Kenapa? Sholat ibadah yang sangat pokok sekali. Begitu juga ketika kita dalam perjalanan pergi wisata, sholat tetap dikerjakan. Ada namanya sholat bagi orang musafir. Boleh dia menjamak, boleh dia mengkasa, boleh dia menjamak dan mengkasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian di dalam ayat Al-Quran, perintah sholat itu selalu dengan kata aqimis sholat. Dirikanlah sholat itu. Artinya memberikan sholat, aqimis sholat itu artinya adalah sempurnakanlah sholat itu. Dan juga sholat itu kaum muslimin, bukan kita saja umat Nabi Muhammad, sejak dari umat-umat terdahulu, sejak dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi berikutnya, perintah sholat tetap ada. Seperti kepada Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku, anak dan keturunan aku orang yang tetap mendirikan sholat. Tetapi kaum muslimin, ketika penduduk surga tadi bertanya kepada penduduk neraka, man salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kawan masuk ke dalam neraka saqar? Karena dulu di dunia saya, aku, kami tidak mengerjakan sholat. Jadi dalam ayat ini kaum muslimin, lam nakum minal musallin, mengerjakan sholat. Kalau tadi perintahnya adalah aqimis sholat, kesempurnaan. Apa maksudnya kaum muslimin? Kita disamakan. Di sini begitu Allah Subhanahu wa taala Rahman dan Rahim, pengasih penyayang. Di sini kalimatnya mengerjakan tapi tidak mendirikan. Artinya tetaplah sholat itu dikerjakan, dilaksanakan. Sekalipun sholat itu yang wajib saja, sekalipun sholat itu ya terpenuhi syarat yang rukun saja, yang penting dia sholat. Kenapa? Karena sholat itu terhalang kita masuk ke dalam neraka nanti. Dan sebaliknya, andaikan kita di dunia ini tidak mengerjakan sholat, jelas dia akan menjadi penghuni neraka saqar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian yang selanjutnya, lam nakun nut'imul miskin, juga dia tidak memberi makan orang miskin. Artinya, berilah berapa kesanggupan, kemampuan, sekalipun hanya sedikit saja, yang penting memberi makan orang miskin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Untuk itu, mari kita ajak anak-anak kita, generasi keturunan kita, karena mereka itu banyak sekali yang tidak mengerjakan sholat. Camkanlah semoga bermanfaat. Fastabiqul khairat, nasrullah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.